Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bangun ruang sisi datar, di mana pada hari ini akan dibahas mengenai luas permukaan prisma. Nah, pertama kita bahas dulu tentang apa itu prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang identik. Identik di sini artinya sama bentuk dan sama ukurannya. Dan prisma memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Dapat dilihat contohnya pada gambar yang ditampilkan. Nah, di sini ada prisma segitiga, ada juga prisma segi 4, ada juga di sini contoh prisma segi 6, dan masih banyak lagi contoh prisma lainnya. Ada juga prisma segi 8, ada prisma dengan alas dan tutupnya belah ketupat, dan lain sebagainya. Kita masuk pada unsur-unsur prisma. Nah, jika diketahui suatu prisma segi N, maka prisma tersebut akan memenuhi 4 pernyataan berikut, di mana yang pertama, prisma segi N tersebut akan memiliki N tambah 2 sisi. Yang kedua, memiliki 3 kali N rusuk. Yang ketiga, memiliki 2 kali N titik sudut. Yang keempat, memiliki N sisi tegak. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut. Di sini diberikan gambar prisma segitiga, sehingga diperoleh N sama dengan 3 di kasus ini. Nah, mari kita tinjau pernyataan yang pertama yang menyatakan bahwa prisma segi N memiliki N tambah 2 sisi. Nah, di sini prisma segitiga dengan nilai N sama dengan 3 kan? Maka sisinya adalah sebanyak 3 tambah 2. N tambah 2 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka 5 sisi pada prisma segitiga ini. Jika kita ingin menguji kebenarannya, mari kita hitung. Sisi yang pertama adalah alasnya, sisi yang kedua adalah tutupnya. Dan kita lihat pada bagian sisi tegaknya, ternyata terdapat 3 sisi tegak. Maka jumlah sisi pada prisma segitiga ini sama dengan pernyataan pertama ini. Ternyata memang terdapat 5 sisi. Selanjutnya pernyataan kedua, dinyatakan jika prisma segi N maka dia akan memiliki 3 kali N rusuk. Pada prisma segitiga tentunya N sama dengan 3, maka banyak rusuknya ini sebanyak 3 kali 3, yaitu 9 rusuk. Mari kita lihat, kita hitung, di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rusuk pada gambar ini. Maka terpenuhi pernyataan kedua ini. Pernyataan yang ketiga, di mana prisma segi N memiliki 2 kali N titik sudut. Maka pada prisma segitiga seharusnya dia menjadi 2 kali 3 titik sudut kan? Maka 6 titik sudut. Kalau kita lihat di gambar, mari kita hitung sama-sama. Titik sudutnya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka pernyataan ketiga itu terpenuhi. Yang terakhir, pernyataan keempat memiliki N sisi tegak. Nah, N sisi tegak pada prisma segitiga berarti ada 3 sisi tegak. Jika kita lihat di gambar, ternyata benar, ada 3 sisi tegak di situ. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan luas permukaan suatu prisma. Di sini diberikan contoh gambar suatu prisma segitiga. Nah, dengan panjang sisi alasnya adalah A, B, dan C, dan tinggi prismanya atau panjang sisi tegaknya itu adalah T. Nah, di situ dapat dilihat bahwa panjang sisi dari alas dan tutupnya adalah sama, A, B, dan C, dan bersesuaian karena sesuai dengan definisi prisma, di mana prisma memiliki alas dan tutup yang identik. Nah, selanjutnya prisma tersebut kita buka. Nah, kita dapat lihat, kita peroleh gambar jaring-jaring prisma, di mana pada bagian 1 dan bagian 2 merupakan bagian dari alas dan tutup prisma. Dan tentunya pada 3, 4, dan 5 merupakan sisi tegaknya. Nah, untuk menentukan luas permukaan prisma, maka kita menjumlahkan kelima bagian ini.
Maka dapat dinyatakan L atau luas sama dengan luas alas tambah luas tutup tambah luas sisi tegak. Nah, kalau kita lihat di gambar, maka kita dapat nyatakan L sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5. Mari kita perhatikan pada gambar bagian 1 dan bagian 2. Kan telah dinyatakan pada definisi prisma bahwa tutup dan alasnya merupakan bangun datar yang identik. Maka luas dari bagian 1 dan luas dari bagian 2 adalah sama, sehingga L1 sama dengan L2. Sehingga L1 dapat dinyatakan L2, begitu juga sebaliknya L2 dapat dinyatakan dengan L1. Maka tidak salah jika kita mengubah bentuk L1 tambah L2 menjadi L sama dengan L1 tambah L1. Kan luasnya sama. Selanjutnya ditambah L3. Coba kita lihat. Kan bentuk L3, L4, L5 itu persegi panjang. Maka panjang kali lebar kan. Nah, di sini pada bagian yang ketiga, panjangnya merupakan B, lebarnya merupakan T. Bagian keempat, panjangnya merupakan C, lebarnya merupakan T. Bagian kelima, panjangnya merupakan A, lebarnya merupakan T. Sehingga tidak salah jika kita menyatakan L3 tambah L4 tambah L5 itu sama dengan B kali T tambah C kali T tambah A kali T. Nah, selanjutnya dari hasil tersebut kita peroleh L sama dengan L1 tambah L1 berarti 2L1 kan? Sehingga L sama dengan 2 kali L1 tambah, nah di sini coba kita perhatikan baik-baik, B kali T tambah C kali T tambah A kali T. Di tiga bagian ini memiliki T. Tiga bagian ini ada perkalian dengan T. Maka T dapat kita faktorkan sehingga diperoleh T dikali dalam kurung B tambah C tambah A. Dan selanjutnya dari hasil itu kita dapat peroleh lagi secara lebih sederhana, yaitu L sama dengan 2 kali L1 tambah T kali keliling alas. Nah, coba kita lihat alas dari prisma ini, yaitu bagian 1, di mana penjumlahan antara A, B, dan C itu juga dapat dinyatakan sebagai keliling dari segitiga ini yang merupakan alas dari prisma itu, sehingga dinyatakan penjumlahan A, B, dan C itu sebagai keliling alas. Selanjutnya kita singkat keliling alas dengan K1 karena alasnya adalah bagian 1. Nah, masuk akal kan? Sehingga dinyatakan 2 kali L1 tambah T kali K1. Nah, selanjutnya simbol itu kita nyatakan lagi ke pernyataan di mana L1 luas alas, K1 keliling alas. Sehingga diperoleh hasil berikut. Dan selanjutnya, agar lebih mudah diingat, maka kita simbolkan luas alas dengan LA, keliling alas dengan KA, sehingga dinyatakan L sama dengan 2 kali LA tambah T kali KA. Nah, dari situ kita peroleh rumus dari luas permukaan prisma sama dengan 2 kali LA tambah T kali KA. Nah, rumus ini berlaku untuk semua bentuk prisma, prisma segi 4, segi 5, segi 6, prisma dengan alas belak ketupat, dengan alas trapesium, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini diberikan perintah bahwa tentukan luas permukaan prisma pada gambar yang diberikan. Nah, perhatikan baik-baik gambar berikut. Dapat dilihat di situ ada gambar prisma segitiga. Nah, alasnya dan tutupnya pastilah identik. Nah, alasnya ini segitiga siku-siku kan? Nah, selanjutnya tinggi prisma diketahui 8 cm. Nah, kita balik lagi ke rumus yang kita peroleh tadi. Nah, luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas tambah T kali
keliling alas. Nah, sini alasnya bentuknya apa? Bentuknya segitiga. Maka untuk mencari luas alas kita gunakan rumus luas segitiga. Selanjutnya kita nyatakan rumusnya, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi kan, kali AT. Nah, kalau kita ambil gambar alasnya, kita perbesar agar lebih jelas, dapat dilihat bahwa yang menjadi alas adalah sisi yang panjangnya 3 cm dan tingginya merupakan sisi yang panjangnya 4 cm, sehingga luas alas sama dengan 1/2 kali 3 kali 4 sama dengan 1/2 kali 12 sama dengan 6 cm kuadrat. Selanjutnya keliling. Nah, keliling di sini kita harus menjumlahkan sisi-sisi dari segitiga ini. Jadi AB tambah BC tambah CA. Nah, masalahnya di sini kita belum ketahui panjang dari AB. Caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke gambar segitiganya. Nah, diketahui di sini apa segitiganya? Segitiga sembarang atau siku-siku? Nah, segitiganya kan segitiga siku-siku. Maka kalau salah satu sisinya tak diketahui panjangnya berapa, maka kita bisa gunakan rumus dari Pythagoras. Selanjutnya kita nyatakan dalam rumus Pythagoras untuk mencari nilai AB. Nah, kalau adik-adik cari, pasti adik-adik akan temukan nilainya adalah 5 cm. Sehingga dengan diperolehnya panjang AB, maka kita dapat memperoleh juga keliling dari segitiga ini yang merupakan keliling alas prisma itu. Nah, sehingga diperoleh 5 tambah 3 tambah 4 dan kelilingnya adalah 12 cm. Nah, dari situ diperolehkan luas alas 6 cm kuadrat, keliling alas 12 cm. Nah, selanjutnya dengan diperolehnya dua nilai ini, kita dapat menentukan luas permukaan prisma dengan memasukkan nilai-nilai yang diketahui ini ke dalam rumusnya, yaitu L sama dengan 2 dikali luas alas berapa? LA 6 cm kuadrat, sehingga 2 dikali 6 cm kuadrat ditambah tinggi T. T tinggi prisma adalah di situ 8 cm, sehingga ditambah 8 cm dikali kelilingnya 12 cm sama dengan 12 cm kuadrat tambah 96 cm kuadrat. Nah, jika dijumlahkan maka diperoleh 108 cm kuadrat. Maka diperoleh luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 108 cm kuadrat. Nah, soal berikut di sini diketahui luas prisma segi 4 adalah 256 cm kuadrat. Alas prisma katanya berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Nah, yang ditanya adalah tinggi dari prisma. Nah, agar mempermudahkan kita menyelesaikan soal ini, mari kita gambar prisma yang dimaksud. Nah, dinyatakan prismanya adalah prisma segi 4. Jadi alasnya segi 4, tapi secara jelas lagi dinyatakan bahwa alasnya segi 4 tapi persegi panjang, bukan persegi. Nah, dia persegi panjang dengan panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi prisma adalah yang akan kita cari. Jadi kita nyatakan saja dengan T kecil. Nah, kita balik lagi ke rumus luas permukaan prisma yang kita peroleh tadi, yaitu 2 kali LA tambah T kali KA. Nah, selanjutnya agar mempermudah kita menyelesaikan soal ini, kita kerjakan dulu secara terpisah. Kita cari dulu luas alas, lalu keliling alasnya. Baru kita masukkan semua yang diketahui ke rumus luas permukaan prisma. Pertama, kita cari luas alas. Luas alas ini kan alasnya persegi panjang, maka luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 5. Lebarnya berapa? 4. Sehingga 5 kali 4 20. Sehingga luas alas adalah 20 cm kuadrat kan. Nah, selanjutnya keliling alas. Nah, ini kan persegi panjang. Ingat, untuk mencari keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 dikali
panjang tambah lebar kan, sehingga diperoleh 2 dikali 5 tambah 4 sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18 cm, sehingga diperoleh luas alas 20 cm kuadrat dan keliling alas 18 cm. Dari situ barulah kita dapat mencari nilai T dengan cara memasukkan semua nilai yang telah diketahui ke dalam rumus luas permukaan prisma. Nah, pertama luas permukaan prisma yaitu 256 sama dengan 2 kali LA, 2 kali 20 kan, tambah T kali KA. Nah, T kan yang kita cari, maka kita tetap tulis T kali KA berapa tadi? 18. Selanjutnya kita cari, kita sederhanakan sehingga 256 sama dengan 2 kali 20 40 tambah 18 kali T 18T. Dan agar mempermudah kita putar yang mengandung unsur T dipindahkan di ruas kiri dan yang tidak mengandung unsur T itu di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat di situ diperoleh 40 tambah 18T tambah 256. Nah, agar dapat menentukan nilai T, kita akan membuat sedemikian hingga hanya tersisa variabel T di ruas sebelah kiri. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita lihat di situ ada 40 tambah 18T kan. Nah, pertama yang harus kita hilangkan adalah 40 dengan cara mengurangi ruas kiri dengan 40. Jadi, 40 tambah 18T dikurang 40 agar 40-nya kan habis nanti. Sama dengan, nah kalau ruas kiri dikurang 40, maka ruas kanan pun harus dikurangi 40 sehingga diperoleh 256 dikurang 40. Nah, dari situ kan kita peroleh hasil 18T sama dengan 216. Selanjutnya, kita lihat lagi di ruas kiri masih ada angka berapa lagi selain T di situ. Nah, ternyata ada 18. Di situ 18 dikali dengan T. Nah, caranya bagaimana agar hanya tersisa T? Tentunya dari perkalian. Caranya untuk mengeliminasi 18 harus dibagi. Nah, caranya 18T dibagi 18 sama dengan, begitu juga 216 dibagi dengan 18 kan, sehingga diperoleh 18 bagi 18 kan habis 1. Nah, 1 kali T kan pasti T, sehingga diperoleh 216 dibagi 18 sama dengan 12. Maka jawaban yang diperoleh dari soal ini adalah tinggi prisma segi 4 tersebut adalah 12 cm. Contoh soal berikut, di sini diketahui sebuah prisma dengan alas belah ketupat memiliki panjang diagonal 24 cm dan 10 cm dan rusuk tegak panjangnya 80 cm. Nah, tentukanlah luas permukaan dari prisma tersebut. Agar mempermudah kita menyelesaikan soal ini, seperti biasa kita gambarkan terlebih dahulu prisma yang dimaksud. Nah, di sini dinyatakan prisma dengan alas belah ketupat dengan diagonal 24 cm dan 10 cm. Nah, tinggi prisma merupakan panjang rusuk tegaknya yang disoal, yaitu 80 cm. Selanjutnya, kita kembali lagi ke luas permukaan prisma, rumusnya ya, yang dimana luas permukaan sama dengan 2 kali LA tambah T kali KA. Nah, seperti biasa kita cari dulu LA dan KA-nya. Lalu setelah itu kita masukkan semua nilai yang diketahui ke rumus tersebut. Nah, kita mulai dari LA. LA merupakan luas alas, sedangkan alas di soal ini bentuknya belah ketupat. Maka rumus yang kita gunakan untuk menentukan LA ini menggunakan rumus dari luas belah ketupat, yaitu 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, diketahui kan di soal bahwa panjang diagonal dari belah ketupat itu adalah 24 cm dan 10 cm. Nah, kita masukkan saja ke rumus ini sehingga diperoleh 1/2 dikali 24 cm dikali 10 cm
sehingga diperoleh 120 cm². Selanjutnya KA. KA adalah keliling alas. Nah, keliling alas berarti kan keliling belah ketupat. Nah, belah ketupat salah satu sifatnya panjang sisi-sisinya itu semua sama. Tapi yang jadi persoalan di masalah ini dimana sisi-sisinya ini belum diketahui panjangnya berapa. Nah, caranya coba kita keluarkan gambar alasnya, dimana belah ketupat dengan diagonal kan di situ 24 dan 10. Nah, pada belah ketupat juga ingat ada sifatnya, dimana perpotongan diagonalnya itu membagi diagonal itu menjadi dua bagian yang sama panjang. Maka dapat dinyatakan pada gambar berikut. Di situ dapat dilihat bahwa diagonal 1 terbagi menjadi 12 cm dan 12 cm, dan diagonal 2 terbagi menjadi 5 cm dan 5 cm. Nah, untuk mencari panjang sisinya dapat dilihat bahwa belah ketupat terbagi menjadi 4 bagian segitiga siku-siku di situ. Jadi dapat digunakan rumus Pythagoras untuk mencari panjang sisinya, yaitu contohnya di sini akan dicari panjang sisi DC, sehingga diperoleh hasil yaitu 13 cm jika menggunakan rumus Pythagoras dan sisi-sisi yang diketahui yaitu 5 cm dan 12 cm. Dan dengan diketahuinya panjang sisi DC adalah 13 cm, maka panjang sisi AB, panjang sisi BC, dan panjang sisi AD adalah sama, yaitu 13 cm. Sehingga keliling alas atau keliling belah ketupat itu adalah 4 kali panjang sisi, yaitu 4 kali 13 cm, sehingga diperoleh 52 cm untuk keliling alas atau KA. Nah, dengan diperolehnya nilai luas alas dan keliling alas, kita masukkan semua nilai-nilai tersebut ke dalam rumus luas permukaan prisma, sehingga diperoleh L sama dengan 2 dikali LA yaitu 120 ditambah T yaitu 80 cm dikali KA yaitu 52 cm. Nah, selanjutnya diperoleh L sama dengan 2 kali 120 cm kuadrat sama dengan 240 cm kuadrat, lalu dijumlahkan dengan 80 cm dikali 52 cm diperoleh 4160 cm kuadrat. Nah, selanjutnya yang terakhir L sama dengan penjumlahan dari 240 dan 4160 adalah 4400, sehingga diperoleh L sama dengan 4400 cm kuadrat, sehingga luas permukaan prisma tersebut adalah 4400 cm kuadrat. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga penjelasan yang disampaikan tadi dapat adik-adik sekalian pahami dan mengerti. Dan berikut diberikan latihan soal 2 nomor sebagai tugas untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.